cantik dan ganteng. Halo juga nih ayah bunda yang luar biasa hebatnya. Hari ini kita akan belajar bersama ya. Bagaimana kabarnya malam ini? Ibu harap semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah sayang, seperti biasa sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama agar pembelajaran kita malam ini diberi ilmu yang bermanfaat tentunya. Yuk kita berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, berdoa selesai. Nah sayang, jika sudah berdoa, silahkan kalian siapkan buku serta alat tulisnya ya. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA, yaitu mengenai deklamasi puisi serta upaya pelestarian makhluk hidup. Sudah siap belajar? Tentunya sudah dong. Stay tune ya. Nah, sayang, membaca puisi dapat dilakukan dengan cara deklamasi. Ada yang tahu deklamasi itu apa ya? Ya, betul sekali. Deklamasi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Nah, biasanya kan kita membaca puisi menggunakan teks ya. Sedangkan untuk deklamasi itu tanpa teks. Jadi kalian harus menghafalnya. Itu yang dinamakan deklamasi. Nah, adapun hal yang harus diperhatikan dalam mendeklamasikan puisi, yang pertama, lafal, yaitu cara mengucapkan bunyi. Yang kedua ada intonasi, yaitu naik turunnya, pengucapan bunyi bahasa. Yang ketiga ada jeda, yaitu perhentian atau pemenggalan kalimat. Yang keempat ada ekspresi, yaitu raut wajah atau gerak tubuh ya, yang menunjukkan perasaan kita ketika membaca puisi. Nah, di sini ada tanda jeda dalam mendeklamasikan puisi. Ada garis satu nih, garis miring satu ya, itu berhenti sejenak. Yang kedua ada garis miring 2. Nah, itu perhentian sesaat untuk mengambil napas. Terus ada 3, terus ada tanda panah ke atas, ada tanda panah ke bawah. Nah, ini bisa kalian baca ya, bisa kalian simak. Berikut merupakan contoh tanda jeda dalam puisi. Nah, di sini kan ibu. Nah, di sini ada garis miring 1, berarti berhenti sejenak ya. Nah, terus lihatlah aku, betapa gagah dan tanggapnya aku dengan seragam sekolahku. Nah, kalau 2 berarti berhentinya agak sedikit lama dari yang tanda garis 1. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai pelestarian makhluk hidup. Indonesia adalah negara beriklim tropis yang berbentuk kepulauan, sehingga Indonesia memiliki banyak potensi sumber daya alam, baik hayati maupun mineral. Nah, sebelumnya kita sudah belajar mengenai sumber daya alam hayati ya. Masih ingat? Hayati itu ada apa saja? Ya, betul sekali, ada nabati, ada hewani, dan ada mikroorganisme ya. Nah, sumber daya alam hayati itu meliputi benda-benda yang hidup yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui melalui cara reproduksi. Jadi seperti tumbuhan, hewan, itu kita bisa olah kembali. Sedangkan sumber daya mineral merupakan yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam mineral di Indonesia berupa benda-benda tambang seperti minyak bumi, batu bara, timah, emas, tembaga, terus batuan seperti semen, pasir, dan tanah liat. Nah, itu ya sayang, itu sumber daya mineral. Adapun usaha pelestarian hewan, yang pertama ada menangkar hewan langka dengan cara mengisolasi hewan tersebut. Terus yang kedua bisa mengambil telur-telur hewan langka itu untuk membantu menetaskannya. Terus yang ketiga memindahkan hewan langka itu ke tempat yang lebih sesuai habitatnya. Yang keempat membuat undang-undang perburuan. Jadi agar hewannya tetap terlindungi, tidak ada perburuan liar. Terus
menindak tegas para pelanggar dengan memberi sanksi hukum. Sedangkan untuk upaya pelestarian tumbuhan bisa dilakukan dengan yang pertama ada kebun koleksi. Nah, biasanya hanya untuk mempertahankan tumbuhan bibit unggul, contohnya kebun kelapa di Bone. Terus yang kedua ada kebun plasma nutfah. Nah, merupakan perkembangan kebun koleksi, contohnya adalah kebun plasma nutfah di Cibinong, Lipi. Terus ada kebun botani yang di Bogor. Kita bisa membuat poster mengenai pelestarian makhluk hidup. Berikut ya contoh posternya yang bisa kalian buat nantinya. Nih, bisa dilihat. Nah, bagaimana sayang dengan materi ini? Alhamdulillah ya, sekarang kita sudah mengetahui mengenai deklamasi puisi serta upaya pelestarian makhluk hidup. Nah, adapun tugas kalian buat poster mengenai pelestarian makhluk hidup semenarik dan sekreatif mungkin. Boleh di buku gambar, di kertas HVS, kertas karton, bekas kalender, di mana saja boleh ya. Nanti gambarnya kirimkan ke ibu. Oke sayang, selamat mengerjakan, semangat selalu. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanyakan ya. Jangan ragu dan jangan sungkan. Yuk kita simpulkan bareng-bareng mengenai materi malam ini. Apa yang sudah kalian dapat? Ya, betul sekali. Deklamasi merupakan salah satu cara membaca puisi tanpa menggunakan teks. Membaca puisi memerlukan pelafalan yang jelas, intonasi yang tepat, dan harus memperhatikan pemenggalan kalimat. Indonesia itu merupakan negara beriklim tropis yang berbentuk kepulauan, sehingga Indonesia itu memiliki banyak potensi sumber daya alam, baik hayati maupun mineral. Adapun pesan dari Ibu, mari kita jaga dan lestarikan makhluk hidup yang ada di sekitar kita. Jika bukan kita, lalu siapa lagi yang memulai? Mungkin cukup sekian ya yang dapat Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih banyak atas semangatnya anak-anak hebat. Terima kasih juga Ayah Bunda atas waktunya serta kerjasamanya dalam membimbing dan mendampingi putra-putrinya. Terima kasih banyak. Semangat selalu untuk kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Jangan lupa sekarang tahfiz dan kebiasaan baiknya dikerjakan ya sayang.